warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Bolota. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab dan dampak korupsi. Nah, teman-teman, bahwa yang telah kita ketahui bahwa korupsi ini dia itu pengelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya yang untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Nah, korupsi ini merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh berbagai negara termasuk di Indonesia. Nah, jadi ada beberapa faktor penyebab korupsi. Nah, yang pertama itu ada faktor internal. Nah, faktor internal ini dia adalah faktor penyebab korupsi yang berhubungan dengan diri individu itu sendiri. Nah, yaitu contohnya tuh sifat serakah, gaya hidup yang konsumtif, dan moral yang lemah. Nah, terus yang kedua itu ada faktor penyebab eksternal. Nah, faktor eksternal ini adalah penyebab korupsi yang berasal dari lingkungan luar individu, baik itu organisasi, sistem sosial maupun kebijakan yang berlaku. Nah, contohnya itu aspek sosial, aspek hukum, aspek politik, aspek organisasi, dan aspek keuangan. Nah, terus ada dampak dari korupsi. Nah, korupsi itu sendiri dia itu berdampak sangat buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena telah terjadi kebusukan, ketidakjujuran, dan melukai rasa keadilan masyarakat. Penyimpangan anggaran yang terjadi akibat korupsi telah menurunkan kualitas pelayanan negara kepada masyarakat. Pada tingkat makro, penyimpangan dana masyarakat ke dalam kantong pribadi telah menurunkan kemampuan negara untuk memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat, seperti pendidikan, perlindungan lingkungan, penelitian, dan pembangunan. Nah, jadi korupsi itu adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Faktor-faktor penyebab korupsi meliputi kesenjangan ekonomi, lemahnya sistem hukum dan pengawasan, budaya yang toleran terhadap korupsi, serta kurangnya transparansi dalam administrasi publik. Dampak korupsi sangat merugikan baik secara sosial, ekonomi maupun politik. Korupsi menghambat pembangunan, meningkatkan kemiskinan, merusak institusi negara, dan menciptakan ketidakadilan. Oleh karena itu, pencegahan korupsi perlu dilakukan dengan memperkuat sistem hukum, meningkatkan pendidikan anti korupsi, serta membangun budaya integritas dan transparansi di semua level pemerintahan dan masyarakat. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.